Amin. Satu jam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-fasl rahimahullah wa nafa'ana bima wa bima wa ala alaina wa ala auladina wa ala kulli bima wa ala jami'ina wa kulli hadirat pada dulu. حضرنا مسجد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنفعنا إلى الوحي وشيخنا وشيخ الشيخ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Mu'minun. Siapa yang tahu arti Al-Mu'minun? Hah? Orang-orang yang beriman. Yang beriman itu seperti apa? Orang yang beriman itu seperti apa? Abang, kuning, hijau. Surat Al-Mu'minun itu makiyah, surat yang diturunkan di biasanya cirinya apa? Ya ayuhan, salah satunya wahia utawi surah Al-Mu'minun iku mi'atun 100 wa thamanin au tis'i asyara ayat atau 8 atau 9 ayat, 109 atau 108 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد maknanya liqad litahqiq. Apa litahqiq itu? Apa? Litahqiq itu untuk apa? Untuk menyatakan kesungguhan. Kamu berangkat? Ya, saya berangkat. Temenan tah? Iya. Berarti iya-nya itu litahqiq. Kalau bahasa Jakartanya sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh. Qad aflaha sungguh-sungguh, aifaza bahagia beruntung. Sapa sing bahagia? Al mu'minuna piro-piro wong iman. Alladzina rupane wong akeh. Alladzina rupane wong akeh hum kang utawi alladzina fi sholatihim ing dalam sholat alladzina iku khashi'una
pada khusyuk kabeh. Manane khusyuk ai mutawaddi'una tegese pada asor kabeh. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang pertama dalam surat Al-Mu'minun menjelaskan bahwa ada orang yang mukmin, ada orang yang kafir. Orang kafir pasti celakanya. Kemudian orang yang mukmin, ada orang yang mukmin yang beruntung, ada orang yang mukmin tapi tidak beruntung. Ya. Orang mukmin yang beruntung, ada orang yang mukmin tapi enggak beruntung. Dalam ayat pertama ini Allah menjelaskan tentang siapa sih, kriteria apa sih orang-orang mukmin yang kemudian menjadi orang-orang yang beruntung. Kata Allah, alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang-orang mukmin yang beruntung itu adalah orang-orang yang ketika sholat yang dilakukannya dengan khusyuk. Ngacung apa namanya? Bahasa kene ngacung apa? Angkat tangan. Ono sing tahu sholatnya khusyuk, ngacung, ngelanang. Bapak guyu. Ada yang pernah sholat, pernah sekali sholat khusyuk, ada nggak? Lu yang untung nanti yang khusyuk. Berarti nggak ada yang ngacung, kalau nggak ada yang ngacung berarti nggak ada yang beruntung ini. Sarapan dulu. Paling aneh dulu sarapan. Yang pertama kata Allah, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang melakukan salat dan salat yang dilakukannya penuh dengan kekhusyuan. Baiklah, kalau tidak ada yang menjawab saya pernah khusyuk Pak, paling tidak menurut adik-adik khusyuk itu apa? Khusyuk itu apa? Nah, kalau kita nggak tahu khusyuk itu apa, terus bagaimana kita tahu khusyuk? Wong khusyuknya kita nggak tahu. Kira-kira khusyuk itu apa? Ayo, ada yang jawab. Nanti tak kasih hadiah. Hadiahnya di bawah subang. Ya. Khusyuk itu apa? Ada yang tahu adik? Yang perempuan juga ada yang tahu khusyuk itu apa? Apa? Serius? Ya, lumayan ada yang jawab serius. Yang fokus, terus yang akhirnya as aja. Serius, fokus. Apalagi yang akhirnya as apa? Tenangkan anggota badan. Gimana? Tenangkan anggota badan. Tenang anggota badannya. Tenang anggota badannya. Iya benar. Ya. Yang jawab itu yang hebat. Kok ditertawakan? Ya. Orang jawab itu salah juga hebat. Ya. Jadi ketika sholat badan kita tenang. Tenang itu tidak bergerak ya Kang ya? Oh, begini aja sampai dalam. Padahal sholat juga harus bergerak ya. Tapi ya benar juga kalau sholatnya begini-begini kayak tadi pagi adik-adik mau amin kunut begini dulu. Udah saya di belakang ya, mana itu? Tadi di toilet anak-anaknya di toilet pasti. Ya. Jadi apa sih khusyuk itu? Ya. Khusyuk itu apa? Banyak hal orang bicara tentang kekhusyuan. Yang jelas takrif khusyuk itu gak jelas. Ya. Sebab khusyuk itu adanya di sini. Khusyuk itu adanya di hati. Sakitnya? Ya.
Khusyuk itu adanya di hati. Hati itu bahasa Arabnya apa? Kolbun. Ya. Kolbun itu bahasa Arab. Bahasa Jombangnya apa? Hati. Kolbun itu bahasa Arab. Bahasa Jombangnya bolak-balik. Ya, bolak-balik. Berubah-ubah. Hari ini menyatakan seneng, besok benci. Ya, sekarang benci, besok sayang. Itu namanya hati. Ya, bolak-balik. Iya. Hari ini A, besok B. Besoknya berubah lagi. Nah, makanya ada doa tuh yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan sabis qulubana, tetapkan pendirian hati saya ala dinika apa? Terus wa ala ta'ati. Itu ajarannya, hati itu berubah. Ya, kapan-kapan berubah. Makanya begitu Allahu Akbar. Ya, pertama ketika menyebut Allahu Akbar mungkin fokus. Tadi ada yang jawab fokus. Pikiran kita Allah, ya. Terus hati kita juga Allah. Tapi begitu ada wanita cantik lewat di sampingnya, apa masih Allah? Oh ya enggak. Matanya direm-rem kita, dikira boleh di Allah nanti ternyata abang ya. Padahal baru saja, baru selintas saja, baru sekilas saja sudah berubah hati itu. Udah lagi kembali lagi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat tuh jemuran belum diangkat. Ya. Karena jemurannya belum diangkat, begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, asyhadu an la ilaha illallah. Fatihahnya disambung dengan bacaan tahiyat. Ya, itu hati. Artinya orang yang bahagia itu kata Allah orang yang ketika melaksanakan sholat tidak ada pengaruh dari luar, pengaruh apapun, tidak ada pengaruh macam-macam. Ya, makanya di dalam ayat di dalam Al-Qur'an wa'mur bis sholati wastabir 'alaiha. Ya, ketika sholat itu tuntutannya harus sabar. Sabar itu apa? Sabar itu jangan membawa yang lain-lain. Ya, oke, kita masih terbayang-bayang pelajaran, hafalan, takut disetrap. Disetrap apa di sini disetrap? Ditajir, disetrap, ya, disetrap. Ya, sehingga ketika sholat, ya, sambil nadoman tuh ngapalin nadoman. Apa nadomannya di sini? Imriti. Alhamdulillahilladzi qad wafaqo. Karena takut disetrap, yaitu tadi Fatihahnya mungkin jadi hatanahat dan lain sebagainya. Ya. Nah, kata Allah, sabarlah apa yang menjadi pikiran kita saat kita harus menghafal. Tutup dulu hafalannya. Saat kita masak, tutup dulu. Ya, apapun yang kaitannya dengan masakan. Ketika kita asik main game, tutup dulu gamenya saat itu. Kita hanya fokus kepada apa yang disebut sholat. Dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Kira-kira ada berapa rukun sholat? Rukunnya ada berapa? Adik, sholat itu rukunnya ada berapa? Rukun tahu nggak rukun? Itu anaknya Mang Burhan. Ahmad Rukun namanya. Rukun nggak tahu, tukang cilik, pentol itu. Ya. Ya, alladzina hum bi sholatihim khashi'un. Kemudian oleh oleh mufassir disebutkan yang dimaksud
Khosyi'un adalah al-mutawaddi'una, di mana kita saat melaksanakan sholat menghilangkan baju kebesaran kita, baju pengurus kita yang di luar galak sama santri-santri saat itu tunduk pada Allah. Tidak ada yang besar di hadapan Allah, tidak ada yang hebat di hadapan Allah, tidak ada yang mulia di hadapan Allah. Coba saja kita bayangkan, ya, ada seorang tuh mantu baru, namanya santri RDM, diangkat mantu, ya, amin apa gitu ya, ya. Santri RDM kan ganteng-ganteng kayak gini ya, tiba-tiba diangkat mantu sama orang kaya, benar-benar kaya, masjidnya megah, ininya luar biasa, AC, orang hormat semua, orang kampung hormat semua, ya, karena mantu barunya dari santri RDM. Maka kata mertuanya, nak silakan kamu jadi imam. Jadilah imam itu mantu. Yang di belakang siapa? Mertuanya, udah haji 5 kali, ya. Hadiahnya aja 5 kali. Begitu Qul huwallahu ahad selesai, maka langsung itu tidak ada orang yang tidak hormat kepada orang kaya itu. Giliran mantu dikasih pantat. Begitu ruku, ya, mertuanya di belakangnya. Kayak gini nggak coba? Ampun, ya, hormat. Apa namanya, mertua kira-kira dikasih hormat sama kepala apa dikasih pantat tuh mertua? Kata orang Jawa Barat dipeledingi, dikasih pantat kayak gitu, ya. Itu mau aja, udah dikasih pantat, kepalanya mertua didekatkan, ya. Artinya oke, ketika sholat hilangkan semua baju kebesaran. Kita jadi orang kaya, kita jadi pejabat, kita jadi apa? Di situ makna khosyi'un, di situ makna kita khusyuk, di situ kita memaknai sholat sebagai penghambaan seorang hamba kepada Zat yang maha segala-galanya. Ya, maka mulai itu kita mengawali pengakuan kita bahwa kita tidak ada apa-apa, baru separuh. Ya, ukurannya kan ketika ruku harus seperti papan yang dipasang lurus, tidak jengking. Apa jengking itu? Bahasa Inggrisnya apa jengking? Hah? Ya lurus, nggak apa? Lurus ya, lurus lah ya, tidak berat sebelah. Nah, itu masih lurus, tapi posisi sudah hampir separuh badan kita ditundukkan di hadapan Allah. Dan itu ukuran maksimal, ukuran minimal orang memulai sesuatu penghormatan dengan hukum haram. Jadi kalau kita hormat kepada siapapun yang melebihi batas ruku, ini hukumnya nggak boleh. Kayak orang Jepang itu kan hormatnya sama gitu, itu nggak boleh, itu dalam Islam nggak boleh. Iya. Paling tinggi ketika itu di sebelum kira-kira beberapa sentimeter dari batas kita mulai ruku. Selebihnya kalau lebih ke bawah hukumnya nggak boleh. Baru setelah itu kita mengadakan pengakuan hamba yang luar biasa, di mana wajah kita yang dilus-lus, bahasa Indonesianya dilus-lusan? Hah? Dibelai, enak aja main belai aja. Main belai-belai baik. Dia usap-usap, jangan dibelai. Ya. Kan solek-solek luar biasa. Wajah kita itu jangankan ada sesuatu yang menyakitkan, timbang teman kita jenggung. Apa jenggung itu? Layar. Hah? Layar. Ada kepala orang. Ih, lu gimana sih? Apa namanya? Layar.
Hah? Jenggung ya? Noyor. Ngoyor. Ini kepala nih. Oh, dasar tolol lu. Kepala nih. Apa namanya? Jari jombangnya apa? Jendung. Junggung. Bisa kayak gue lah pokoknya. Orang rumah. Ya. Jangankan sampai disungkurkan, dipegang sedikit sambil minta maaf aja juga terima luar biasa. Jangankan kita, orang tua kita nggak terima. Tiba-tiba kepala kita yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita banggakan, ternyata kita letakkan di tempat yang kita injak-injak sendiri. Orang lain menginjak-injaknya. Ya kaki newong ya diinjak-injak kaki yang kadang-kadang kakinya juga borokan. Ya kepala kita diletakkan di sana. Sementara lisan kita, hati kita mengenang Allah, menyebut Allah dengan sebutan apa? Allahu. Artinya ya Allah benar Engkau maha besar, saya itu nggak ada apa-apanya. Bahkan derajat kepala saya lebih rendah daripada pantat saya. Coba waktu sujud tinggian mana? Pantat sama kepala? Hah? Tinggian pantat. Nilai pantat itu apa? Ya. Enggak ada nilainya enggak? Nilainya ada enggak? Tapi meskipun yang dicari-cari bagian pantat, yang paling enak pantat ayam, pantat enak. Gitu ya. Tapi saat itu ya ini dalam rangka Allah memberikan penghargaan, pengajaran pada kita bahwa kamu itu tidak ada apa-apanya. Ya, kamu itu nggak bisa apa-apa. Apa yang kamu banggakan, apa yang kamu idam-idamkan, apa yang kamu sombongkan, kepala kamu yang kamu angkat senantiasa ditutupi kepanasan, dikasih pelindung dan lain sebagainya. Tapi saat ini kedudukan kepalamu tidaklah jauh lebih tinggi derajatnya daripada pantat kamu sendiri. Itu namanya mana mutawakil. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladzina lan wong akeh hum kang utawi alladzina 'anil lagwi saking lagu, ucapan yang tidak ada gunanya, minal kalam dari ucapan, wa ghairihi lan liyane kalam, iku mu'riduna pada mengo kabeh. Satu, orang yang bahagia kriterianya adalah saat sholat tenang, saat sholat serius, saat sholat fokus, saat sholat merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah komplain. Ya. Karena yang jadi komandan sholatnya maru, tahu nggak maru? Oh, tahu apa maru? Yang jawab anak kecil. Maru apa yo? Yang jawab tahu mau maru itu apa? Hah? Maru itu saingan. Rival. Ya, maru itu saingan. Ini kan kasep-kasep sing demen wong loro. Ya, dua cewek cantik lah. Dua cewek cantik itu satu sama lain sama dengan maru. Nah, gitu ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beruntung kata Allah, bahkan tidak hanya beruntung, orang yang dijamin beruntung. Tidak hanya dijamin beruntung, tapi orang yang pasti dijamin beruntung. Selain saat melaksanakan sholat dia serius, khusyuk dan fokus, juga dia senantiasa menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak ada gunanya. Ucapan yang tidak ada gunanya. Terus apalagi? Perbuatan yang tidak ada gunanya. Ayo coba perbuatan yang tidak ada gunanya, contohnya apa? Hah?
Urip. Gimana? Gosip, ngomong itu mah ya. Perbuatan dulu, nanti ngomongnya belakangan. Perbuatan dulu Neng. Ya, perbuatan yang tidak ada gunanya contohnya apa? Hah? Apa? Nih ngomong mah nih, ngomong nanti dibahas kedua kalinya. Ini perbuatan dulu, gerakan itu loh. Perbuatan, pekerjaan yang tidak ada gunanya apa contohnya? Nyopet mah bukan tidak ada gunanya, itu menyengsarakan diri. Ayo celanang. Pekerjaan, perbuatan yang tidak ada gunanya apa contohnya? Pepetan. Begini, ambil foto. Ya itu ada gunanya juga. Ngelamun, apalagi stres mah ya akibat ngelamun gue stres. Ayo cewadon. Contohnya cewadon, pepetan, ngambilin foto, kayak kuntilanak aja. Atau kalau tidak yang di tempat itu, tempat kebun binatang, siapa yang suka ngambilin foto? Kayak ngece. Coba tuh dipadani karo gue itu. Ya. Banyak hal ya yang kita lakukan tapi secara kesehatan tidak menguntungkan kita. Ya. Secara pelajaran tidak akan menambah ilmu buat kita. Secara rezeki kadang-kadang lebih mubadirkan pada kita. Ya banyak hal yang ketika kita lakukan dunia dan akhiratnya tidak ada manfaat. Terlebih lagi adalah Allah dalam urusan ucapan. Begitu banyak kalimat yang kita ucapkan yang kemudian ucapan itu tidak ada faidahnya apa-apa. Bahkan cenderung banyak ucapan yang justru hari ini menimbulkan fitnah. Ya. Dan itu sekarang sudah kerjasama antara perbuatan dan ucapan. Bahkan perbuatannya sudah mewakili ucapan. Ya. Contohnya apa? Ya suka ngetik-ngetikin. Ya, bikin apa? Status yang nggak jelas. Ya. Ada yang iseng-iseng, ada laki-laki nggak iseng-iseng dapat kiriman dari temannya, santri putri lagi dikirim itu ya. Loh, sekali kita berlaku tidak baik, menyebarkan sesuatu yang tidak baik, itu seperti bola salju. Tahu nggak bola salju? So tahu ini yang kecil ini. Heran jawab yang kecil terus hebat ini. Nah, Dik, namanya siapa? Harun bin Ali. Alim itu kalau bahasa Sundanya nggak mau. Sini alim ya. Makan alim, tidur alim. Ya, kalau orang Sunda alim itu nggak mau, bahasa nggak maunya orang Sunda itu alim. Kalau alimnya orang Arab pinter, ya. Alimnya orang Surabaya beda lagi, ya. Tandak bedes. Bukan alim sini, alim sana, alim sana. Ya. Iya. Bola salju itu berawal dari hanya segelintir saja. Kemudian saat menggelinding semakin sana semakin besar, semakin sana semakin besar, semakin besar semakin, dan tidak bisa tertopang lagi. Saat kita bikin sesuatu yang tidak baik, kita bikin berita yang tidak baik, berita hoax, berita apapun yang tidak baik, kita bikin cerita tidak baik atau postingan gambar yang tidak baik, dikirim pada satu orang. Kita hanya mengirim kepada satu orang saja, tapi dari satu orang yang kita kirim mungkin bisa miliaran orang yang menerima berita dari kita. Berarti jangan salah kalau kemudian nanti di akhirat ada orang yang tidak mabuk tapi mendapatkan banyak banyak dosa mabuk. Banyak orang yang tidak mencuri
ya, tidak pernah mencuri, tapi dia mendapatkan dosa mencuri banyak. Dia tidak melakukan zina waktu di dunia, tapi ternyata di sana banyak nilai zinanya. Dia tidak pernah berkelahi, tapi di akhirat malah dosa berkelahinya terlalu banyak. Kenapa? Ya, karena dia bikin gara-gara manas-manasi berita dan lain sebagainya, sehingga satu sama lain saling berantem. Apakah kita tidak mendapatkan apa-apa? Tidak. Kita akan memperoleh dosa dari apa yang dilakukan oleh banyak orang. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha. Ketika kita memosting sesuatu yang tidak baik, kemudian ada orang yang melakukannya, maka kita mendapatkan dosa dari postingan itu dan dosa orang yang melakukan ketidakbaikan yang kita posting. Itu luar biasa. Jadi hal yang kedua, orang yang dipastikan keberuntungannya oleh Allah adalah orang yang menjaga ucapan perbuatan dari sesuatu yang tidak benar. Satu lagi, entok turun waktu entok habis. Walladzina lan wong akeh hum kang utai alladzina li buruji maring pirang-pirang parcina alladzina iku hafizuna padang reksa kabeh ai anil haram tegese saking perkara kang haram illa ala azwajihim kecuali ing atase pirang-pirang garwane alladzina ai min zaujatihim tegese saking pirang-pirang bojo garwane alladzina au ma atawa wong wadon mardot malakat kang miliki apa aimanikum tangan tengene alladzina fa innahum mangkasedune kabeh iku ghairu malumin ora pada den larang kabeh fi isyanihim ing fitanihinna ing dalam nekani mau kabeh min azwaji mau malakas aimanihim wa man mangka utahi sapane wong iku ibtagha nubrih sapa wong waro adzalika ing sepure mengkon-mengkonon ing liyane mengkon ai minaz zauzat wa ulaika mangka utahe mengkon man hum yaman iku aladuna wong kang liwati wates kabeh ai al mutazawizuna tegese wong kang padang liwat wates kabeh ila ma maring perkara la yahillu kang ora halal apa malahun kaduwe alladzina. Yang ini juga banyak harus menjadi catatan kita. Sesuatu yang menimbulkan syahwat itu akan berpotensi melaksanakan maksiat pada larangan kita. Ya, larangan dalam tanda kutip. Ya, jero-jero teman wajib cilik-cilik ceritanya. Ya, artinya begini, bahwa orang-orang yang dipastikan keberuntungannya itu orang-orang yang menjaga matanya dari melihat sesuatu yang menimbulkan rangsangan. Ya, menimbulkan rangsangan itu ana wong wajah semua, Masya Allah. Bagaimana? Nah, ini mulai ngerasa deh. Tahu lepet. Di dalam kayak lepet, pandang-pandang kayak lepet. Iku bokong. Itu ngetang. Ngeres. Padahal celana tebel, ketat ya, celana ketat dan lain sebagainya. Oh, bayangannya kemana-mana, ini udah nggak boleh lagi. Ya,
nggak boleh. Begitu pula yang melakukannya, jangan sampai menjadikan orang lain itu kemudian fokus menjadikan orang lain kemudian terkesima dengan penampilan yang ada. Jadi kayak gini tambah cantik, jangan ditambah pakai pakaian yang punya adiknya itu namanya apa? Adiknya kelas 3 dipakai. Ya. Jadi itu yang disebut kasiyatun ariyatun, berbusana tapi menunjukkan aurat. Menutup dan membungkus itu beda. Apa? Menutup dan membungkus itu beda. Ada yang bungkus pecel satu bungkus, ya. Ada kue yang pakai daun, namanya kue apa? Yang ada ikatannya lemper. Dibungkus apa ditutup? Dibungkus, ya, dibungkus, bukan ditutup. Ketika dibungkus itu, iya, tidak kelihatan tapi nampak. Ya, kelihatan tapi nampak. Ukuran bokongnya sepira weruh. Nampak kan? Ya iya. Ya. Tapi nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan tapi nampak. Itu yang disebut kasiyatun. Tapi ketika dibungkus nggak nampak itu. Ukurannya seperti apa nggak kelihatan. Ya santri-santri ini rapi-rapi, ini santri-santri ini mesti nggak pakai celana dalamnya. Aku tapi meskipun itu kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Itu nggak ada. Ya, tapi bisa pakai training, pakai besar kesirnya kelihatan. Ya, meskipun tertutup. Nah, itu beda ya, harus tahu beda. Mana yang dibungkus, mana yang ditutup. Yang kita diperintahkan Allah itu adalah yang tertutup. Walladzina lan wong akeh hum kang utawi alladzina di amanatihim maring pirang-pirang kepercayaan alladzina maring pira-pira amanati alladzina jam'an wa mufradan secara global atau secara perinci wa ahdihim lan janjine man iku ra'un ai fima tegese ing dalam perkara bainahum kang tetep ing dalam antaran alladzina au fima atau ing dalam perkara bainahum kang antaran alladzina wa bainallah lan antarane Gusti Allah min sholatin bayani salat wa ghairiha lan liyane salat iku ra'una pada ngreksa kabeh. Kemudian kata Allah, mereka orang yang dipastikan keberuntungannya adalah orang-orang yang ketika mendapatkan amanat dia menjaga amanat itu dengan baik. Menjaga amanat itu dengan baik. Kita diberikan amanat baik, amanat itu yang hubungan kita dengan dengan kita, manusia dengan manusia atau manusia dengan Allah. Bagaimana contohnya amanat antara manusia dengan manusia? Kita janji ya dengan manusia, berarti kita ada keterkaitan antara manusia dengan manusia itu harus dipenuhi. Juga janji dengan Allah, ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya tanya, lebih percaya mana? Adik-adik santri-santri RTM dengan temannya atau dengan Allah? Yakin? Yakin kan? Yakin? Ya, alhamdulillah. Ya namanya santri RTM kan luar biasa. Tapi di luar biasa. Ya, di luar enggak. Ngomongnya pokoknya segala-galanya Allah. Tapi ketika diukur keimanannya ternyata kalah imannya dengan hansip saja.
Imannya kepada Allah dengan imannya kepada hansip lebih iman kepada hansip, pada kepala desa atau kepala desa. Besok yang ngambil BLT akan dibuka jam 8. Kira-kira datang jam berapa? Jam berapa? Besok ada bantuan. Santri RDM dapat bantuan semua besok jam 8. Kira-kira datang jam berapa tuh? Sebelum jam 8 sudah rapi, sudah baris, gitu ya. Kalau dulu jam berapa di sini? Setengah 12. Kata Allah, kamu kumpul jam setengah 12. Datang kira-kira jam berapa? Masa? Ya. Duh. Oh berarti ternyata kita masih jauh. Ada lagi yang begini. Percaya tidak kalau yang ngasih sehat itu Allah? Percaya nggak? Percaya. Yang memberikan kesembuhan siapa? Allah. Yakin? Saya tanya, yakin tidak kalau yang memberikan kesembuhan Allah? Yakin. Ya. Yang ngasih sakit? Siapa? Allah. Ada selain Allah yang bisa menyembuhkan? Ada nggak? Nggak ada. Tapi di luar, ini bukan santri sini ya, kecuali santri sini yang ikut-ikutan. Di luar ada orang yang sakit itu. Periksa pertama ke bidan murah-murahan karena duitnya pas-pasan, nggak sembuh juga. Ke klinik nggak sembuh. Kemudian ke rumah sakit juga nggak sembuh. Begitu sampai ke warung beli potret, warasnya sembuhnya cuman potret. Ya, dari bahasa kata bahasa itunya, bahasa Inggrisnya sembuhnya cuma dengan botrek. Ternyata botrek sih menjadikan dia waras. Dokter, obat klinik tidak ada apa-apanya. Ternyata sembuhnya dengan botrek. Allahnya mana kira-kira? Allahnya mana? Ada tuh santri zaman dulu tukang puasa. Nah ini tukang puasa kelihatan, tukang kira. Ada nggak yang suka tirakat? Ada yang suka Senin Kemis ngacung? Ah tuh ngacung tuh siapa? Namanya siapa? Harun. Iya baju pink ini pink. Di belakangnya juga pink yang di depan siapa namanya? Kasep. Oh iya, namanya siapa? Semi. Sembuhlah orang promo. Yes. Ceritanya dia kan suka jalan-jalan. Kalau di jalan gelap dia suka siap-siap baca tuh ayat kursi Bismillahirrahmanirrahim sampai setengah selesai. Kenapa baca itu? Takut ya. Lewat pemakaman umum serem banget ya, serem. Kira-kira apa yang dilakukan tuh? Ya jangan lari, santri lari. Santri lari, malu-maluin. Santri yang salah. Kira-kira apa yang dilakukan santri ketika lewat kuburan yang serem, kata orang angker, banyak dedemit, banyak macam-macamnya. Apa yang dilakukan? Zikir, baca Quran, sampai hatam kayak. Saking keringet ya luar biasa, takut ada demit itu dibaca. Ya, ada bego jangan kata orang, jangan berani-berani di situ. Kenapa? Di situ suka ada kejahatan, banyak begal, banyak geng motor dan lain sebagainya. Ya, maka dia siap-siap berdoa pada Allah, ya Allah lindungi kami, selamatkan kami. Terus selama dia berjalan akan mengenal Allah. Tiba-tiba begitu puasa ketemu karo Mbah Maijon. Mbah Dukun sama Mbah Dukun dikasih keris ya, dikasih keris. Kata Mbah Dukun, Cung, pokoknya ini saya kasih gaman, kalau kamu
kemana-mana ini pasti bisa melindungi kamu. Kamu dijamin aman. Ya, begitu dia lewat malam hari karena merasa bawa gaman, bawa apa itu keris atau apalah, ya kira-kira dia akan berlaku seperti awal atau tidak? Di awal ketika masuk pemakaman, ayat kursi porek berianteng lah saking wedine, Allah udah menghilangkan rasa takutnya, masa ayat kursinya. Ya, tapi begitu sudah ada dia merasa mempunyai sesuatu yang menjadi pelindungnya, lupa ayat kursi, lupa Allah, lupa segala macam hal. Dia percaya bahwa apa yang dia pegang, gaman yang dia pegang, batu yang dia pegang bisa menjaga dirinya. Allahnya kemudian kemana? Nah, ini apa namanya, bahwa kemudian akhirnya kita mengkhianati diri kita, bahwa kita tidak amanat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf yang besar-besarnya dan diakhiri wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.